Allahumma rahamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada video kita kali ini insyaallah kita akan membahas bentuk-bentuk nama-nama serta ciri-ciri dari huruf hijaiyah. Sebagaimana yang kita sampaikan pada video kita sebelumnya, ada 3 langkah awal yang harus kita ketahui, yang harus kita kenal sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu tajwid, hukum-hukum tajwid yang lainnya. Langkah yang pertama yaitunya mengenal huruf-huruf Arab. Huruf Arab dapat kita kelompokkan kepada 2, yaitunya hijaiyah dan abjadiyah. Maka pada video kita kali ini kita hanya akan membahas berkaitan dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah huruf penyusun kata di dalam Al-Quran, seperti halnya di Indonesia yang juga memiliki huruf yang kita sebut dengan huruf alfabet. Dalam menyusun sebuah kata menjadi kalimat, huruf hijaiyah juga memiliki peran yang sama. Maka dari itu, sebelum kita mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran, hukum-hukum bacaan Al-Quran, maka langkah awalnya tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk-bentuk dan nama-nama dari huruf hijaiyah ini. Jangan sampai nanti kita mengetahui bentuk tapi tidak mengenal namanya. Nah, ini sering terjadi pada anak-anak kami, adik-adik kami dan saudara-saudara kami yang tahu bentuk dari huruf hijaiyah ini tetapi tidak mengetahui nama dari huruf hijaiyah tersebut. Nah, seandainya seperti itu, maka tentunya kita akan kesulitan nanti dalam memahami ilmu-ilmu tajwid yang lainnya. Huruf hijaiyah terdiri dari 30 huruf secara umum. Dari segi bentuk, huruf hijaiyah berbentuk seperti ini. Ini bentuk-bentuk dari huruf hijaiyah yang tersusun dari alif dan sampai kepada huruf ya namanya. Untuk itu mari kita coba membahas satu persatu huruf ini. Kita kenali dari namanya. Yang pertama, seperti yang kita sampaikan tadi, nama dari huruf ini adalah alif. Bentuknya seperti ini, namanya alif. Kemudian bentuknya seperti ini, namanya ba. Bentuknya seperti ini, namanya ta. Seperti ini, sa. Seperti ini, jim. Seperti ini, ha. Seperti ini, kho. Seperti ini, dal. Ini, zal. Yang ini, ro. Terus, zai. Seperti ini, sin. Shin, sod, dod, to, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim,
nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Itulah nama-nama dari huruf hijaiyah. Kemudian kita juga harus mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda dari huruf-huruf hijaiyah ini. Karena nanti dalam penulisan, apalagi ketika tulisan ini sudah bersambung dengan huruf-huruf lain, maka bentuk aslinya ada yang mengalami perubahan. Untuk itu, maka tentunya kita harus mengetahui huruf-huruf ini dari ciri-cirinya. Karena dalam bentuk tunggal saja sudah ada huruf-huruf yang mirip dan hampir sama bentuknya. Kemudian apa yang membedakan huruf-huruf hijaiyah ini? Salah satu yang membedakan huruf-huruf hijaiyah adalah titik. Seperti huruf ba, ta, dan sa. Huruf yang tiga ini bentuknya sama. Ketika disambung atau bersambung dengan huruf lain juga bentuknya sama. Tetapi kita akan bisa membedakan mana yang ba, mana yang ta, dan mana yang sa ketika kita melihat titiknya. Kalau ba bertitik 1 di bawah, ta 2 di atas, sementara sa 3 di atas. Kemudian pada huruf jim, ha, dan kha juga kita temukan bentuk yang sama. Ketika bersambung dengan huruf lain, dia juga akan memiliki bentuk yang sama seperti ini. Apa yang bisa membedakannya? Yaitunya titik. Kalau jim bertitik 1 di bawah, ha tidak mempunyai titik, kha memiliki 1 titik di atasnya sebagai tanda. Seperti ini, jim. Ini berarti huruf jim, huruf ya, dan huruf mim. Kemudian huruf yang sama adalah huruf dal dan huruf zal. Untuk membedakan huruf ini, kita lihat saja cirinya. Kalau dal tidak mempunyai titik, sementara zal mempunyai titik 1 di atasnya sebagai tanda. Kemudian huruf yang mirip atau yang sama adalah huruf ro dan huruf zai. Huruf ro tidak memiliki titik, sementara zai memiliki 1 titik di atasnya. Kalau kita temukan di dalam sebuah kalimat bentuknya mirip seperti ini tetapi mempunyai titik, itu berarti adalah huruf zai, bukan huruf ro. Kemudian huruf yang sama juga adalah huruf sin dan huruf shin. Apa yang membedakan dua huruf ini? Secara ciri-cirinya yang membedakannya adalah titik. Kalau sin tidak mempunyai titik, sementara shin memiliki 3 titik di atasnya sebagai tanda. Kemudian huruf shad dan huruf dot. Huruf shad itu tidak memiliki tanda atau titik, sementara huruf dot itu memiliki 1 titik di atasnya sebagai tanda untuk membedakan antara shad dan huruf dot. Ketika kita menemui seperti ini adalah huruf shad. Ketika kita menemukan seperti ini adalah huruf dot. Kemudian ain dan ghain. Huruf ain tidak memiliki tanda atau titik, sementara ghain memiliki 1 titik di atasnya. Seperti dalam kalimat ini, ghain. Sementara ini adalah ain. Kalau ini kita beri titik, dia akan menjadi ghain. Kemudian huruf yang sama juga terdapat pada huruf fa dan huruf qaf.
Huruf fa dan huruf qaf huruf yang sama dalam bentuk, tetapi yang membedakan antara kedua huruf ini adalah titiknya. Kalau fa memiliki satu titik di atasnya sebagai tanda, sementara qaf memiliki dua titik di atasnya sebagai tanda. Kemudian huruf kaf tampaknya tidak ada huruf yang sama atau huruf yang mirip dengannya. Kita akan lebih mudah mengenali huruf kaf ini. Akan tetapi huruf kaf ini banyak mengalami perubahan di dalam penulisannya. Berubah dia dari bentuk aslinya. Bentuk aslinya seperti ini kalau dalam bentuk tunggal. Kita lihat ketika dia bersambung dengan huruf lain, dia ada yang berbentuk seperti ini. Nah, ini saja yang harus kita kenali. Kemudian huruf lam juga tidak ada persamaan dengan huruf yang lain. Akan mudah kita mengenalinya. Kemudian huruf mim juga sama, tidak ada yang mirip dengannya. Huruf-huruf lain yang sama bentuk dengan mim tidak ada, kita mudah mengenali huruf mim. Kemudian huruf nun ini secara bentuk hampir sama dengan huruf ba, huruf ta, dan huruf sa. Perbedaan yang pertama adalah bentuk. Kalau ba, ta, dan sa itu tangkainya itu pendek. Sementara nun kalau dalam bentuk tunggal tangkainya lebih panjang. Kemudian ba datar di bawahnya, sementara nun agak melengkung di bawahnya. Akan tetapi ketika huruf ini bersambung dengan huruf yang lain seperti ini, maka dia mirip atau hampir sama dengan ba, ta, dan sa. Apa yang membedakannya? Kalau ba satu di bawah titiknya, ta dua di atas, sa tiga di atas, sementara nun memiliki satu titik di atasnya sebagai tanda. Kemudian huruf waw. Untuk huruf waw juga tidak ada persamaan bentuk dengan huruf lain, cuma yang agak mirip dengan huruf fa berkemungkinan itu, tapi tidak terlalu mirip ya. Kita akan langsung bisa membedakan mana yang waw dan mana yang fa. Akan tetapi seandainya ada penulisan yang hampir mirip, hampir sama seperti ini, ini bisa kita bedakan dengan tanda titiknya. Kalau bertitik berarti fa, kalau tidak bertitik berarti waw. Seperti ini. Ini kalau kita kasih titik bisa menjadi huruf fa dia. Tapi karena dia tidak bertitik berarti ini adalah huruf waw, nun. Kemudian huruf ha juga tidak ada yang sama dengannya. Dia kalau mirip, hampir mirip dengan huruf mim, tetapi ha lebih besar dan memiliki dua bulatan, dua gulungan, sementara mim hanya satu bulatan atau satu gulungan saja. Ini jauh berbeda ya dari segi bentuk. Mungkin kita tidak akan salah menilai ini adalah mim, ini adalah ha. Tidak akan keliru dalam ketika kita melihat penulisan ya. Kemudian ada huruf namanya huruf lam alif. Ini adalah gabungan dari huruf lam dan huruf alif. Mengenai huruf ini ada pembahasan khusus nanti, karena huruf ini tidak selalu gabungan dari lam dan alif. Bisa jadi lam dengan hamzah atau lam dengan hamzah wasal. Hamzah itu terbagi kepada dua, ada hamzah kotak dan hamzah wasal. Kemudian ini dia huruf hamzah. Huruf hamzah ini juga akan kita bahas nanti, karena
ada persamaan bentuk penulisan dengan huruf alif. Dalam Al-Quran Indonesia ini kalau kita lihat nih mirip saja bentuknya atau sama saja bentuknya alif, hamzah wasal dan hamzah qata'. Insyaallah nanti kita akan membahas berkaitan dengan alif dan hamzah ini. Kemudian huruf yang terakhir adalah huruf ya. Tanda dari huruf ya ini adalah titik 2 di bawahnya. Kalau dia bersambung dengan huruf lain, dia akan mirip dengan huruf ba, ta, dan sa, dan juga huruf nun. Seperti ini. Akan tetapi apa yang membuat tanda pada ya, yaitunya 2 titik di bawahnya. Seperti ini kan mirip. Ini huruf ya, ini ba, ta, sa, mirip. Akan tetapi yang membedakannya adalah titik. Itu gunanya kita melihat ciri-ciri atau tanda-tanda dari huruf-huruf hijaiyah. Agar lebih mudah memahaminya, huruf hijaiyah ini nama-namanya, bentuk-bentuknya harus kita hafal ya. Jumlahnya 30 huruf ya. Ini bagi anak-anak kita atau adik-adik kita sering dinyanyikan ini. Akan tetapi sekarang kami tidak akan menyanyi karena suara kami tidak bagus dalam bernyanyi. Akan tetapi untuk sebagai acuan saja iramanya kira-kira seperti ini ya. Alif ba ta sa jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad dad ta dha ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Kita hafal seperti itu berulang-ulang agar kita lebih gampang dalam menghafalnya. Alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dad ta dha ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Kira-kira seperti itulah nyanyinya. Walaupun sebenarnya tidak bagus ya, suara kami tidak bagus dalam bernyanyi, tapi boleh dicoba di rumah untuk agar kita lebih cepat dalam menghafal nama-nama dari huruf hijaiyah ini. Baiklah, demikian video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi adik-adik kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sedang awal dalam belajar ilmu-ilmu tajwid atau cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.